tetapi mereka memungkiri kekuatan ibadahnya, jadi lemah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya 41 dia katakan begini, Israel itu hambaku, hamba Tuhan. Ayat 8, Yesaya 41 ayat yang ke-8 berkata, tetapi engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Kalimat ini luar biasa, menunjukkan kepada kita, kepada orang Israel, bahwa Tuhan menyatakan satu deklarasi bagi mereka bahwa siapakah umat Israel itu di hadapan Tuhan. Nah, kalau umat Israel atau keturunan dari Yakub itu, Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Nah, kita juga percaya bahwa kita adalah Israel rohani. Kita juga dipilih oleh Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan memilih kita? Lewat cara Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa dan kesalahan kita, yaitu barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Jadi caranya Tuhan itu memilih kita bagaimana? Dengan cara barang siapa percaya kepada Yesus, maka orang itu tidak akan binasa, tapi hidup untuk selama-lamanya. Tuhan akan memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, barang siapa menerima Tuhan Yesus, maka kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bayangkanlah kita menjadi anak Allah. Jadi setiap orang dari suku mana, dari bangsa manapun, dari golongan manapun, dari etnis manapun, dari ras manapun, warna kulit yang seperti apapun, jika dia mau percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kepadanya akan diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu yang ditulis dalam Yohanes 1 ayat 12. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah orang-orang ini yang percaya kepada Tuhan Yesus ini, yang dijadikan menjadi anak-anak Allah, adalah orang-orang yang diperanakkan bukan menurut daging atau darah, tapi menurut roh. Jadi Roh Kuduslah yang diberikan kepada kita, yaitu Roh Tuhan Allah itu sendiri, datang kepada kita, diberikan kepada kita, dimetraikanlah kita oleh Roh Kudus itu menjadi anak-anak Allah. Jika kita memiliki Roh Kudus itu, maka kita berhak berkata kepada Allah Abba, yang artinya Bapa. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang itu berhak berkata Abba kepada Bapa, yang artinya ayah, atau Bapa kepada Bapa, kepada Allah. Nah saudara-saudara, bagaimana bisa ya? Karena bisa, karena Roh Kudus termeterai bagi kita. Roh Kudus itulah yang menjadi meterai dari Allah. Meterai itu adalah apa? Tanda pembentukan, pengangkatan, pembuatan, ciptaan, ya, di dalam Tuhan. Jadi kita dicipta menjadi anak Allah, menjadi pewaris-pewaris dalam kerajaan Allah. Nah saudara, jadi bukan hanya orang Yahudi atau orang Israel yang secara suku atau bangsa mereka menjadi milik Allah, tetapi kita pun menjadi milik Allah. Karena kita menjadi milik Allah, maka ayat ini menjadi termeterai juga bagi kita. Dia berkata, hai engkau Israel. Israel itu adalah arti kata umat pilihan Allah. Jadi dengan ayat-ayat yang saya berikan tadi, itu membuktikan bahwa kita menjadi umat pilihan Allah. Nah sekarang coba kamu kiri kananmu atau muka belakang, engkau adalah umat pilihan Allah. Jadi jika kita menjadi umat pilihan Allah, kita ini menjadi hamba Tuhan. Nah ini kalimat ini yang mengajarkan itu. Nah jika kita hamba Tuhan, maka kita dimeterai dengan kalimat itu, hai Yakub yang telah kupilih. Jadi pilihan jatuh kepada Abraham, turun kepada Ishak, turun kepada Yakub. Nah turun kepada 12 suku Israel. Dari situlah sampai lahir kepada Yesus,
dan Yesuslah yang datang memeteraikan lewat kematiannya di kayu salib, pengorbanan di kayu salib, maka dia menebus kita dengan darah yang tercurah. Itu menjadi darah perjanjian untuk pengampunan dosa bagi semua orang yang berdosa. Jika dia datang kepada Tuhan Yesus dan minta ampun atas segala dosa dan kesalahannya, maka darah yang tercurah di Kalvari itu, atau sebelum itu, sebelum dia disalibkan di Kalvari itu, bilur-bilur itu adalah luka-luka yang terjadi, yang dipukuli, dicambuki dengan cambuk yang di dalam cambuk itu dikasih duri-duri, dan ketika dicambuk ke dalam tubuh Yesus, maka dia tertancap ke dalam tubuhnya, lalu ditarik dan tercabik, mengerikan sekali, sakit. Dan ketika itu terjadi, ditarik, itu hancur tubuhnya, hidupnya hancur, dan di kepala yang dikasih mahkota duri, darah bercucuran. Nah, darah itulah hingga di kayu salib, ketika dia tergantung di salib dan darah itu masih terus mengalir, dan itulah darah perjanjian. Jadi barang siapa berdosa, datang kepada Tuhan dan memohon ampunan dari Tuhan, tetapi Tuhan katakan jangan ulangi lagi berbuat dosa. Kamu akan diampuni, kata Tuhan, aku akan mengampuni engkau. Dan dialah berkata, keturunan Abraham yang kukasihi. Wah, ini hebat sekali, saudara. Nah, ini harus kita yakini dan kita percayai dalam perjalanan kehidupan kita ini, supaya kita menjadi kuat. Jangan lemah, jangan pernah lemah. Berpikir jangan lemah, bertindak jangan lemah, berjalan jangan lemah, naik tangga jangan lemah. Hidup ini gak boleh lemah. Nyanyi jangan lemah, bergerak jangan lemah, semua jangan lemah. Karena apa, saudara? Karena kita ini dipilih oleh Tuhan untuk satu tujuan yang besar. Berpikir jangan lemah. Saya ulangi, berpikir jangan lemah. Tolong ngomong kiri kananmu, berpikir jangan lemah. Jika kita lemah berpikir, maka kita mengambil keputusan yang bisa salah, ragu-ragu. Saudara, kalau itu terjadi, kita rugi. Kita akan rugi. Jadi bertindak jangan lemah. Nah, Israel, jika kau tahu, hai umat-umat Tuhan, kita semua yang ada di sini juga, dan semua umat yang percaya kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Yesus sudah mengatakan begini, tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Tak satupun. Nah, perkataan Tuhan Yesus itu adalah kunci. Jangan ragu orang, jangan lemah berpikir, jangan lemah hatimu untuk menangkap apa yang Tuhan Yesus katakan. Tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa di sorga, yang bisa tiba, yang bisa pergi kepada Bapa di sorga, kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Jadi dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Maka dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seorang pun doanya tidak sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Seorang pun tidak akan bisa pergi ke sorga kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah yang bisa membawa kita. Dialah jalan bagi kita dalam hidup kita masuk ke sorga. Dialah jalan bagi kita, yang menuntun kita, yang membentangkan jalan bagi kita dimanapun kita berada. Dialah Yesus satu-satunya, tidak ada yang lain. Jangan pergi ke dukun, jangan pergi ke ahli-ahli duniawi, jangan bergantung kepada iblis, setan, si polis. Bergantunglah hanya kepada Yesus, satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Kalau saudara bisa menangkap, teriak, katakan amin. Amin. Nah, jika itu yang terjadi, maka genaplah firman ini bagi kita.
Yesuslah perantara kita. Dia berkata, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Setelah dia disalibkan, lalu dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dia menunjukkan dirinya selama 40 hari kepada semua orang. Banyak sekali. Untuk menjadi bukti bahwa dia telah hidup kembali. Kuburnya telah kosong, dia telah hidup kembali. Nah, lihatlah, buktikan. Bahkan Thomas, salah satu dari muridnya yang tidak percaya bahwa dia sudah bangkit, dan dia berkata, sebelum aku cucukkan jariku ke lubang paku, bekas paku yang ada di tangannya, dan yang dia lihat lambungnya ditikam dengan tombak, sebelum aku tunjukkan bagaimana dia ditikam, hancur dan keluar air dan darah, dia berkata, aku tidak percaya. Tuhan Yesus katakan, tiba-tiba dalam satu pertemuan di antara murid-murid Yesus masuk ke dalam rumah, ketika rumah itu terkunci, dan dia berkata, Thomas, cucukkanlah jarimu. Tuhan menunjukkan tangan yang berlubang paku itu, dan dia menunjukkan lambung yang terluka itu. Kini tuh, biar kamu percaya. Thomas tidak menunjukkan jarinya lagi. Setelah dia lihat dengan matanya sendiri, dia tersungkur. Dia berkata, Tuhanku dan Allahku. Yesus katakan, Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, bukan? Tapi berbahagialah mereka yang percaya kepadaku, meski mereka tidak melihat aku, tapi mereka percaya kepadaku. Siapa itu? Kita. Coba ngomong, kita lah itu. Saudara, akulah itu, engkau, kitalah itu. Maka jika kita yang percaya itu adalah orang yang percaya kepada Bapa, kepada Allah di dalam Yesus Kristus, kita yang percaya kepada Yesus Kristus, jangan lemah. Halo, katakan sekali lagi kepada kiri kananmu, jangan lemah. Jangan lemah. Nah, perhatikan ayat yang ke-9. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Penjuru-penjuru bumi jauh sekali. Ini ada yang dari Toba, yang dari dari Siantar, ini ada yang dari Tanah Jawa, ini ada yang dari Dolok Masihul, ini Batu Sapur. Dari mana ini datang orang-orang dikumpulin oleh Tuhan. Oh, untuk tiba di sini harus lewat Batam dulu, ya harus lewat Riau dulu, ya macam-macam lah gitu ya. Ada yang dari Padang dulu, baru tiba di sini, gitu. Nah, aku kumpulin kamu semua. Ku ambil kau dari Parapat. Ku ambil kau dari mana lagi? Dari Tarutung. Kumpulin dari penjuru-penjuru. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, kata Tuhan. Coba ngomong kiri kananmu, engkau hamba Tuhan. Engkau hamba Tuhan. Hati-hati kalau kau hamba Tuhan. Yang kita katakan engkau hamba Tuhan, dan dia ngomong engkau hamba Tuhan. Kita ini hamba-hamba Tuhan, hati-hati, jangan lemah. Nah, jika begitu, maka dia berkata, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Bagus sekali. Dia telah memilih kita dan tidak pernah menolak kita. Nah, jika dia berkata, aku tidak menolak engkau, kau hambaku. Nah, jika kita hamba Tuhan, jangan pernah bermain-main. Kita harus bersungguh-sungguh. Oke, ayat berapa? Selanjutnya 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Wah, jangan ragu, jangan bimbang, jangan sakit hati, jangan kecewa. Bersyukurlah, jalanilah hidup ini penuh dengan sukacita. Ku tetap bersuka cita, bersyukur, tuntunlah kami ya Tuhan.
bimbinglah kami. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Wah, ini yang luar biasa. Bagaimana caranya aku berserah kepadamu ya Tuhan? Pikiranku, hatiku begitu kuat. Aku berserah, aku percaya kepadamu. Bapak ibu saudara, meski engkau ada di lembah kekelaman, jangan takut bahaya, sebab Tuhan beserta dengan kita. Aku sulit sekarang, utangku banyak, gak apa-apa, nanti Tuhan kasih kekuatan baru supaya penghasilanmu meningkat dan utangmu lunas kau bayar. Jangan lemah. Nih, kita ini semua orang-orang pintar, tidak lagi orang bodoh, semua orang-orang pintar. Nah, karena itu ketika Tuhan katakan, aku meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, cerdaslah engkau berpikir, cerdas untuk bertindak. Itu yang penting dari hambaku, itu yang penting dari anak-anakku, itu yang penting, hei, dari kamu anak muda. Ada yang sangat prioritas dari yang prioritas, ada yang sangat penting dari yang penting. Jalani, ambil keputusan, jangan lemah. Bagiku Tuhan jauh lebih penting dari segala sesuatu. Setuju saudara? Nah, maka duniawi nomor 2. Ketika aku di dalam dunia ini berjalan, maka aku lihat, aku bukan berarti sudah tidak di dunia. Aku di dunia. Saya itu masih pakai mic. Ini dunia. Kalau tidak, bagaimana saya bisa berkhotbah dengan baik untuk saudara? Karena itu, mari kita tetap berpikir dengan kuat, jelas, tandas. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan bagimu. Hei, luar biasa. Jadi orang bilang kita akan kalah, tapi Tuhan bilang aku beri kau kemenangan. Aku berserah sama Tuhan. Maka saya ngomong sama ibu gembala, sejak pertama Tuhan sudah kita undang, sampai akhirnya Tuhanlah yang menentukan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Kupuji, kusembah Kau Tuhan. Mau percaya sama Tuhan? Oh, tantangan kita banyak. Mari kita lihat ayat berikutnya. Tapi Tuhan akan membuat kita menjadi pemenang. Kita lompat ke ayat 17. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air. Oh, air kehidupan nih. Tuhan Yesus katakan dialah air kehidupan. Saya sangat senang itu. Nah, dia berkata pada ayat yang berikutnya, ayat 18, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit gundul. Wah, bagaimana itu? Gimana itu Pak Jogi? Sungai di atas bukit gundul. Pernah pergi Bapak ke tempat-tempat, ke gunung-gunung? Aku akan buat apa? Air sungai memancar. Wah, sungai, bukan solokan. Sungai itu besar sekali airnya dari situ. Sungainya besar dan itu mengalir. Yang kering, kamu yang mencari air, yang kehilangan kasih, yang kehilangan cinta, yang kehilangan kebajikan, yang kehilangan kemurahan, yang kehilangan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, kini Tuhan katakan, aku akan mengalirkan air kebajikan, air kasih, air cinta, air kehidupan, air kemenangan bagimu di bukit yang gundul. Kau jangan takut pergi ke bukit yang gundul, meski kau ada di bukit yang gundul. Kau berkata, usahaku ini kering, warungku ini tidak menguntungkan, bisnisku ini kering, gundul.
Tuhan katakan, aku akan buat sungai di sini. Dia berkata, aku akan membuat mata air membual di tengah-tengah daratan, membual keluar begitu saja, membual. Gak perlu kau sedot dengan mesin sibel, gak perlu disedot dengan air jet pump, gak perlu disedot dengan mesin. Dia membual keluar, membual air. Begitu membual, cinta, kasih sayang, kebajikan, kemurahan, membual keluar. Kamu hambaku, dan aku akan membuat padang gurun menjadi telaga. Telaga. Tetapi Tuhan katakan, hei, padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Hambaku, jangan takut ya. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pada ayat yang ke-19. Pohon penaga, pohon murad dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon senoba di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Wah, teduh sekali. Kau tidak perlu ketakutan sama panas. Teduh sekali. Hidup ini bersama Tuhan teduh, tenang, damai bersama Tuhan. Jika kau kalah pun dalam pertandingan, apalagi kalau tidak, hidup ini teduh bersama Tuhan. Enak sekali bersama Tuhan, senang sekali bersama Tuhan. Ada pohon cemara, ada pohon berangan, sanobar di padang belantara. Akan ada pohon murad, pohon minyak. Sekarang orang beli apa dengan uang yang mahal untuk minyak wangi, minyak goreng, minyak apa lagi, pelumas. Tuhan kasih. Nah, ayat 20, semua orang akan melihat dan mengetahui dan memperhatikan dan memahami. Perhatikan baik-baik. Dia tahu, dia perhatikan, dan dia pahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini. Dan yang Maha Kudus, Allah Israel, Allahmu, Allahku, Allah kita, yang menciptakannya, dialah yang membuatnya. Jadi jangan kaget kalau kau tiba-tiba jadi sejahtera. Jangan kaget jika orang miskin tiba-tiba jadi kaya. Jangan kaget tiba-tiba orang bersuka cita penuh kegembiraan. Jangan pernah kaget jika tiba-tiba orang diberkati Tuhan berlimpah-limpah, karena Tuhan Allah Israel, Allahmu, Allahku, Dia yang melakukannya. Allah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Amin. Nyanyi aja. Betapa tenangnya bersamamu ya Tuhan. Betapa indahnya bersama Yesus. Oh, damailah hatiku. Dialah Tuhan, dialah Allah yang begitu baik bagiku. Nah, karena itu saudara yang diberkati Tuhan, aku ingin mengatakan sesuatu yang penting bagimu. Jangan lemah. Jangan pura-pura sakit padahal engkau sehat. Gantungkanlah harapan kuat dalam Tuhan. Karena itu biarlah semua kita diberkati Tuhan, dan kita jalani hidup kita penuh dengan kemenangan.